Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan kami di sini. Saya Din Mulyawati dan Opung Kuku akan melakukan percobaan berikutnya, yaitu tentang elektrolisis garam. Garam apa saja yang kita elektrolis? Mari kita sama-sama lihat. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita praktikum tentang elektrolisa, ya, tentang mengamati peristiwa elektrolisis beberapa larutan garam dengan elektrode karbon dan elektrode Fe dan Cu. Tujuan hari ini adalah mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi pada elektrolisis larutan garam dapur, yaitu NaCl, kalium iodida Ki, natrium sulfat Na2SO4, tembaga 2 sulfat CuSO4 dengan elektroda karbon. Yang kedua, mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi pada elektrolisis tembaga 2 sulfat CuSO4 dengan elektroda Cu di anoda dan Fe di katoda. Oke, mari kita lanjut dengan alat dan bahan-bahannya. Kita lihat bahan-bahannya apa saja ya. Bahan dan alat. Sekarang alat dulu. Nah, karena di lab ada ini power supply, saya di sini menggunakan power supply. Nah, ini ada colokannya. Kemudian ini adalah rak tabung buku, dan ini adalah tabung bukunya kurang lebih yang 100 mili. Kemudian di sini ada plat tetes. Plat tetesnya ada 12 lubang. Kemudian ada elektroda. Nah, ini ya, elektroda karbon, warnanya hitam karena dari karbon. Ini adalah sepasang. Kemudian ada lagi, ini adalah penjepit buaya ya. Ini ada buaya. Nah, ini sepasang. Kemudian ada pipet tetes, karena zatnya ada 4, kemudian satu ada nanti bahannya, jadi ada 5 buah ya, seukuran 12 cm. Tahu ya, adalah gelas kimia 100 mili, jumlahnya ada 4 buah. Kemudian ini ada satu yang 50 mili. Nah, kemudian alat-alat lainnya ini ada fenoktalen ya. Fenoktalen itu sebagai indikator ya. Ininya berapa tetesnya, kurang lebihnya 1 kali percobaan 2 sampai 3 tetes. Kalau misalnya 3 kali percobaan, jadinya tinggal dikali dengan 3 ya. Kemudian ini ada amilum. Amilum itu dari kanji ya. Ini kanjinya yang petah, nggak apa-apa, sama aja. Dan bahan-bahannya yang pertama adalah larutan garam dapur 1 molaritas 1 M ya. Kurang lebihnya 100 mili. Kemudian ada yang kedua, larutan natrium sulfat, kurang lebihnya sama 100 mili, konsentrasinya 1 molar. Kemudian ada Ki, kalium iodida, kurang lebih 100 mili juga, konsentrasinya 0,5, karena yang kalau 1 M terlalu pekat ya, karena lumayan mahal harganya. Kemudian yang terakhir itu adalah CuSO4, tembaga 2 sulfat, konsentrasinya 1 molar. Ini warnanya biru, yang tadi warnanya bening semua. Nah, itu adalah bahan-bahannya. Kemudian tadi ada yang ketinggalan satu, yaitu lakmus ya. Sebagai alatnya ini lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus biru dan lakmus merah. Di sini ini maksimum yang kita gunakan ada 6 buah ya. Jadi ada 6 pasang. Nah, sekarang kita akan mengelektrolisis larutan kalium iodida dengan elektroda karbon ya. Nah, kita siapkan dulu sini. Kemudian kita pindahkan dulu di sini. Nah, kita mulai ya. Nah, kita masukkan
larutan Ki ke pipa tabungku kira-kira 1 cm di bawah lehernya ini, ya. Nah, kenapa nggak boleh penuh? Karena kita akan masukkan elektrodanya. Nah, kita masukkan ke sini. Kita masukkan kurang lebih 80 ya. Tapi kita pakainya 100 ml takut kotor. Nah, kira-kira 1 ml. Kemudian kita letakkan di dalam rak tabung pipa U ini. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Kemudian kita lihat. Nah, ini elektrodanya. Pastikan bahwa elektrodanya itu adalah bersih ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, kita lihat ya. Yang warna merah kita masukkan ke warna merah. Nah, di sini adalah yang warna merah itu adalah positif ya. Itu adalah kutub positif, ingat-ingat. Kemudian yang warna hitam itu kutubnya adalah negatif. Ingat-ingat ya. Positif dan negatif. Kemudian kita jepit elektrodanya. Nah, kita jepit seperti ini. Kita jepit. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Seperti ini. Kemudian yang kedua kita masukkan juga ke sini ya. Nanti kita hidupkan, pastikan nyala. Kemudian voltnya itu kita gunakan yang 6 volt saja. Nah, sudah. Kemudian perhatikan di elektrodanya ini ya. Perhatikan apa yang terjadi di elektrodanya. Nah, ini ada apa? Ada apanya? Perhatikan baik-baik di sekitar sininya. Nah. Bukan sulap sembarang sulap. Dari warna bening yang di warna merah di kutubnya positif. Nah, ini yang kutubnya positif, ada warna kuning ya keluar. Nah, ini ya terjadi reaksi kimia. Kemudian yang di kutub negatif, nah ini pinggir-pinggirannya ini ada gelembung-gelembungnya. Silahkan kamu tulis nantinya pengamatannya. Di sini warna kuning ya, seperti hidup, lihat keluar terus. Kemudian di sini ada gelembung-gelembungnya ya, berarti terjadi reaksi kimia. Nah ini ya, di yang warna merah kutubnya positif itu ada keluar warna kuning. Nah, kemudian yang di negatif itu banyak adanya gelembung. Wah, terjadi bagus sekali ya, bagus sekali. Nah, kita akan ngecek sih yang warna kuning itu apa dan gelembungnya itu apa ya. Kita cek pertama adalah menggunakan phenolphthalein. Masih ingat kan? Phenolphthalein itu kalau misalnya dia bersifat netral masih bening warnanya. Sedangkan kalau dibasah dia akan berubah menjadi warna pink ya. Kita lihat seperti apa. Siapkan dulu. Ya. Kita buka dulu. Di sini kita buka. Kemudian ini ingat-ingat adalah yang negatif ya. Yang negatif ya. Sini ada di 2 lubang. Satu pakai phenolphthalein, satu pakai amin. Kita masukkan di sini sekitar 10 tetes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian satu lagi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau sudah kita simpan, jangan lupa pipetnya sudah dipakai. Nah, setelah selesai, berikutnya adalah yang warna kuning tadi itu apa? Di kutub yang positif ya. Kita masukkan lagi 2 lubang. Kenapa 2 lubang? Karena kita akan tes dengan phenolphthalein dan tes dengan amin. Nah, kita masukkan lagi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
kemudian yang satu lagi sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah kalau sudah selesai, nah kita teteskan dengan penoptalen dulu. Masih ingat ya, kalau misalnya dia netral, warnanya tidak berubah. Tapi kalau misalnya warnanya Merah muda. ya, kalau misalnya warnanya Pink. berubah menjadi pink, itu adalah basah ya. Kita lihat yang di kutub positif dan kutub negatif. Kita lihat, ingat-ingat nih, yang warna kuning itu adalah di kutub positif. Nah ini di kutub positif warna tidak berubah, di kutub negatif cantik sekali warnanya ya. Dia bukan sulap sembarang sulap. Nah setelah itu sekarang kita akan cek dengan amilum. Nah dengan amilum, nah kita amilumnya itu yang mentah ya, sudah dipasang nggak apa-apa. Nah kita larutkan dulu, kita kocek-kocek dulu. Nah kalau misalnya berwarnanya berubah, kita lihat. Nah ini ya, ini asalnya warnanya putih. Kita teteskan di yang kutubnya negatif. Nah warnanya tidak berubah, tapi kita lihat di kutubnya positif. Nah warnanya adalah hitam ya. Nah ini pertanda apa? Pertanda apa? Kalau misalnya ditambah amilum menjadi warna hitam, menandakan adanya zat iodin, adanya unsur iodin di dalam larutan tersebut gitu ya. Nah ini berarti ada apa? Ada iodin, sedangkan yang di sini tidak ada iodin. Ngerti ya? Nah itu. Berikutnya itu tesnya berikutnya adalah tes bau-bauan ya. Kita tes bau-bauan. Di elektrodanya itu bau apa yang terjadi? Kita lihat dulu sebentar. Kita lihat dulu apakah ada baunya atau tidak ya. Kalium iodida. Kita lihat dulu. Nah, cara membauinya itu tidak boleh kena hidung. Karena kalau kena hidung itu adalah bahaya ya. Bahaya. Nah, nanti bagaimana cara-caranya? Sekali lagi kalau cara membaui nggak boleh langsung itu ya, bahaya. Nah ini contoh-contoh aja, jadi dikibaskan nantinya ya. Jauh-jauh nanti kibaskan seperti ini. Baunya bau apa ya nanti. Nah kita lihat dulu yang ini. Nah yang ini, nah kita kibaskan. Ternyata yang di kutub negatif tidak ada baunya. Nah sekarang yang di kutub positif. Baunya ternyata, pernah kalian luka pakai apa namanya betadin? Nah ini ternyata baunya seperti bau betadin. Nah berarti menunjukkan adanya iodin. Jadi ingat ya, betadin itu ada iodin ya. Nah itu adalah cek adanya iodin dan sifat apa yang terjadi di kedua kutub positif dan negatif. Itu saja percobaan. Berikutnya adalah elektrolisis Na2SO4. Ya, pertama kita siapkan adalah platetes ya. Dengan bahan yang sudah kita punyai adalah Na2SO4 1 molar. Ya, kita teteskan masing-masing 10 tetes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Setelah kita teteskan, kita masukkan apa yang terjadi pada lakmus merah maupun lakmus biru. Oke, ini lakmus merah, kita ambil satu, kita masukkan ke dalamnya, dan kita lakmus biru, kita juga masukkan ke dalamnya. Ya, sip. Apa yang terjadi?
Yang merah tetap menjadi merah, yang biru tetap biru. Ya, oke. Artinya bagaimana? Dia masih kondisi netral. Oke. Kemudian kita siapkan pipa U. Pipa U. Ya, pipa U ini volumenya adalah 100 ml. Kita cukup mengisi 1 ml dari ujungnya, ya sekitar 80 ml. Oke. Kita masukkan. Stop. Oke. Kita taruh di dalam rak. Ya, ini adalah rak pipa U. Maka kita masukkan plung supaya dia tegak. Selanjutnya kita menggunakan elektroda karbon. Ya, sebelumnya sebaiknya kamu amplas lebih dahulu untuk menghilangkan impuritiesnya. Kita sudah amplas dengan baik. Kemudian kita lap dengan tisu. Ya, kita lap dengan tisu. Oke. Sudah, kita lap dengan tisu dengan baik. Kemudian kita celupkan pada ujung-ujung pipa U. Ya, satu ujung pertama dan yang kedua adalah ujung kedua. Nah, kita hubungkan dengan saku daya, ya. Yang positif kita komitmennya adalah merah, kita masukkan sebelah sini, ya. Dan yang negatif itu komitmennya adalah yang hitam. Ya. Apa yang terjadi pada elektroda karbon tersebut kalau kita hubungkan dengan catu daya dengan voltasenya adalah cukup 6 volt saja. Jangan lupa ini adalah DC, ya, arus searah. Oke. Perhatikan pada elektroda, ya, pada elektroda yang dimasukkan ke dalam kutub negatif dan merah. Semua terjadi gelembung-gelembung, tetapi ada perbedaannya. Gelembung-gelembung yang lebih besar, lebih banyak maksud saya, dan besar-besar adalah pada yang dihubungkan kutub negatif. Sedangkan pada kutub positifnya ada gelembung-gelembungnya, tetapi tidak terlalu banyak dan kecil-kecil dibandingkan yang negatif. Oke, hubungkan dengan kutub negatif, kita ambil, ya, kemudian kita teteskan pada plat tetes yang bersih, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Satunya 2 juga. Kurang diambil lagi, ya, kurang ternyata. 1, 2, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai. Kita ambil lagi pipet yang baru, ya. Kita ambil yang ujung yang dihubungkan dengan kutub positif. Oke. Coba perhatikan di sini. Saya pindahkan yang ujung sini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita coba dengan lakmus biru dan lakmus merah. Ya, pada yang merah kutub
positif. Coba perhatikan pada yang ini jadi ya merah, sedangkan yang kutub negatifnya biru dan coba perhatikan kutub negatif ya semua menjadi biru ya, biru tetap biru, yang merah menjadi biru. Kalau yang kutub merah yaitu kutub positif, yang merah menjadi merah, yang biru menjadi merah. Oke. Terus coba kita tes dengan betul nggak ini fenolphthalein ini. Coba ini fenolphthalein, coba ini fenolphthalein, kita tes sebelah sini. Apa yang terjadi? Ini ada di sebelah kutub kiri dulu. Tes 1, 2, 3, tidak ada perubahan apa-apa. Coba yang di sebelah kanan, yang negatif. 1, 2, keren sekali ya Nana ya. Jadi bisa mengubah dia menjadi pink. Ya, artinya apa? Suasana di sini adalah basah. Oke. Sedangkan di sini tidak ada. Jadi suasananya apa? Dalam reaksinya apa? Oke. Terima kasih. Dadah. Kita lanjutkan lagi elektrolisis kita menggunakan larutan yang ada di rumah, yaitu garam dapur dengan konsentrasinya 1 molar ya. Nah, sebelum kita elektrolisis kita akan cek dulu menggunakan indikator fenolphthalein. Sebelum dielektrolisis, bagaimana sih warna NaCl ini? Nah, di sini ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, apakah dia asam atau basa? Masih ingat kan kalau fenolphthalein itu trayek pH-nya 8,3 sampai 10. Jadi sebetulnya untuk NaCl itu tidak kelihatan warnanya kalau misalnya dia netral ya. Warnanya akan sama dengan pH 8. Tapi tidak apa-apa. Kita cek dulu. Sebelum dielektrolisis, teteskan 1 tetes. Warnanya masih bening. Penasaran? 2 tetes masih juga bening. Berarti tidak berubah ya. Nah, kemudian menggunakan lakmus. Nah, kita gunakan lakmus. Lakmus merah dan biru juga kita ngecek ya. Lakmusnya apakah berubah atau tidak di NaCl. Nah, kita lihat nih lakmus biru, warnanya biru. Nah, kemudian lakmus merah. Nah, ini lakmus merah berwarna merah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita teteskan NaCl. Teteskan 2, 3, 4, 5. Lakmus biru tetap biru. Kita lihat lakmus merah tetap merah. Berarti NaCl netral ya. Kemudian kita biarkan di sini dan kita mulai dengan elektrolisis. Nah, kita mulai masukkan ke dalam pipa U ya. Kira-kira 80 sampai 100 ml. Yang penting jangan diisi kalau kepenuhan. Jadi cukup 1 cm di bawah lehernya ini ya. Kenapa? Biar mudah memasukkan elektrodanya. Nah, seperti ini. Gak usah disenti, dikira-kira saja. Kemudian kita masukkan ke dalam rak tabung pipa U. Nah, kemudian ini elektrodanya pastikan ini bersih. Ini sudah kita amplas dan kasih tisu biar bersih. Ini juga sama. Kemudian kita jepit dulu elektrodanya. Perhatikan warna-warnanya ya. Kita cek dulu. Perhatikan warna-warnanya, kutubnya. Ini yang positif warna merah dan negatif itu warna hitam ya. Masih ingat kalau elektrolisis itu katoda terjadi reaksi reduksi, anoda terjadi reaksi oksidasi. Kutubnya katoda negatif, anoda positif. Kita celupkan ke sini, kita celupkan juga seperti ini.
Jangan lupa si listriknya ya. Si listriknya dihidupkan dulu. Dihidupkan. Nah ini kita hidupkan, kita on kan. Nah berarti nyala. Karena di sekolah ada power supply, kita gunakan yang ada saja ya. Kalau nggak ada cukup pakai baterai. Nah kalau sudah kita lihat, kita ke 6 volt aja ya. Nah, kita 6 volt. Kalau ke 12 volt nanti terlalu cepat, nanti perubahannya terlalu cepat juga. Nah sekarang yang 6 volt saja. Kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan baik-baik ya. Apa yang terjadi? Kita sudah ada mulai di sebelah kiri saya yang elektrodanya negatif. Ternyata wah ada gelembung. Nah ini gelembungnya banyak dibandingkan dengan yang ini ya. Nah seperti itu. Perhatikan gelembung-gelembungnya yang warna hitam di kutubnya negatif, gelembungnya lebih banyak, sedangkan di kutub positif gelembungnya lebih sedikit. Kalau tidak terlihat, kita pakai latar belakang. Ini jelas ya, lebih banyak. Apa sih gelembungnya, nanti dibahas di teori ya. Nah, sekarang perhatikan gelembung-gelembungnya ini yang banyak, berarti ada gas. Nah, kemudian kita akan cek di sini ya, menggunakan phenolphthalein. Warnanya sih jadi apa ya? Kita lihat dulu. Ingat-ingat kutub positif dan kutub negatif ya. Kemudian si pipetnya harus ada 2 buah ya. Yang ini pakai kutub positif atau negatifnya, nggak boleh terbalik ya. Nah kita gunakan, ambil dulu yang banyak ya, yang di kutub negatif. Nah kita akan cek di warna hitam kutubnya negatif, kita ambil beberapa tetes. Nah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 tetes. Kemudian kita teteskan dengan phenolphthalein. Apa yang terjadi? Nah, bukan sulap sembarang sulap ya. Warnanya menjadi warna pink ya, seperti Fanta. Warnanya sangat ngejreng. Masih ingat ada ion apa kalau menghasilkan ini? OH-, Bu. Ya, betul, ada ion OH- ya. Nah, kemudian di yang kedua ya, di yang kedua ini sudah dipakai. Sekarang yang kedua itu di kutubnya positif yang warna merah. Kita lihat, teteskan lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya kita buang sini. Kita teteskan dengan phenolphthalein. Apakah warnanya jadi hijau, jadi kuning, atau jadi kelabu? Kita lihat ya. Teteskan 1 tetes, string, warnanya tetap bening. Penasaran? 2 tetes, string, warnanya tetap bening ya, seperti itu. Nah, berarti di sini tidak ada ion OH-. Kita cek menggunakan lakmus nih. Kita gunakan lakmus untuk yang di kutubnya positif ya. Kita cek dengan menggunakan lakmus. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Apa yang terjadi? Kita lihat. Kita gunakan lakmus merah. Nah, tetap merah. Kemudian lakmus biru, kita lihat ya. Lakmus biru apakah berubah atau tidak di kutubnya positif. Kalau pakai phenolphthalein jelas warnanya tetap bening. Nah, ternyata berubah. Berarti di anoda ada ion H+. Iya, ada ion H positif. Berarti bersifat Asam. Nah, bersifat asam. Kita buktikan kalau menggunakan phenolphthalein terbukti dia basah. Sekarang kita pakai lakmus ya. Kita kan main-main ya. Main-main tapi sambil belajar. Kita lihat, kita cek. 1, oh ininya nggak boleh ada rongga ya. Nah, ini penuh. 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kita cek menggunakan kedua lakmus apakah berubah. Nah, lakmus biru tetap biru. Kira-kira menurut kalian lakmusnya harus berubah jadi warna apa ya? Biru. Harusnya
menjadi biru kalau pengen basah. Tapi kita lihat apa yang terjadi sebelum kelihatan. Tring. Nah, ternyata yang ini berubah. Bedakan dengan yang ini ya. Maka dia berubah menjadi warna biru. Yang berarti menandakan bahwa di katoda ada ion OH- bersifat basa, dan di kutub positif ada ion H positif, ada ion H positif. Nah, tadi kita cek menggunakan fenolftalen dan kertas lakmus ya. Nah, sekarang baunya bau apa sih di katoda dan di anoda? Kan NaCl. Di katoda ada ion Na positif, kemudian di elektrolisis kita cium. Nah, cara menciumnya juga ada triknya, nggak boleh langsung ya. Nah, seperti ini. Nah, di kutubnya negatif tidak ada bau. Nah, sekarang kita lihat di sini, nggak boleh langsung ya. Nggak boleh mencium tuh langsung gini, nggak boleh, bahaya. Kita kibaskan. Kayak di kolam renang ya. Nah, berarti ini ternyata bau gas klorin. Kamu suka renang, nah bau-bau kayak gitu, berarti ada gas klorinnya ya. Nah, sudah, percobaannya sudah selesai. Untuk elektrolisis kita matikan. Jangan lupa setiap percobaan harus dimatikan listriknya, dan jangan lupa dicuci. Oke? Dengan elektrolisis menggunakan larutan berwarna. Nah, ini adalah larutan CuSO4. Ingat-ingat warnanya seperti ini, cantik sekali ya. Yang tadi warnanya bening semua. NaCl, kationnya dari golongan 1 ya. Na2SO4 dari Na juga golongan 1. Kemudian Ki, K-nya golongan 1. Tapi yang warna biru ini adalah dari CuSO4, kationnya Cu2 positif dari unsur transisi periode keempat. Kita lihat, kita akan elektrolis menggunakan elektroda karbon. Lihat karbonnya. Lihat karbonnya. Hitam ya. Hitam. Karena karbon warnanya hitam. Ini juga tidak ada rekayasa. Set. Warnanya hitam. Nah, kita tuangkan di sini. Nah, sebetulnya boleh saja sih menggunakan gelas kimia, tapi nggak apa lah ya. Kita coba di sini biar kelihatan terpisah antara katoda dan anodanya. Kita tuangkan sama seperti tadi di bawah 1 cm ya, di bawah lehernya. Ini ada warna biru. Apakah akan terjadi sesuatu seperti tadi? Berarti yang kita inginkan ada apa ya di sininya? Kalau tadi kan tetap di sininya tidak ada apapun, warnanya tetap seperti ini. Tapi kalau ini, nah ya, kalau ini seperti apa? Ya, perhatikan lagi kutubnya. Ini yang warna merah, dan ini yang warna hitam. Ya, kita nyalakan, ceklek, kemudian ke 6 volt ya. Kita perhatikan ke 6 volt apa yang terjadi di sekitaran elektrodanya ya. Kita ambil dulu, boleh pegang seperti ini. Nah, lihat apa yang terjadi ya. Beberapa detik kemudian, beberapa menit kemudian. Jadi kalau terjadi sesuatu, terjadi reaksi kimia ya. Apa yang terjadi? Coba lihat di sini. Ada di yang warna merah, di kutubnya positif ada gelembung-gelembung ya. Kemudian di sini ternyata lihat, nanti kita lihat ada gelembung-gelembungnya ya, terlihat. Nah, kemudian kita akan cek di yang warna hitam ya. Ada apakah gerangan? Nah, perhatikan, bukan sulap sembarang sulap ya. Ini ada apa ya? Kita tisu dan bersihin. Ternyata masih tetap. Berarti apa ini? Iya, betul, nempel katanya ya, nempel dari warna biru menjadi warna ini. Apa sih yang warna itu teh? Masih ingat ini apa? Ya, tembaga. Ternyata warnanya sama ya. Ternyata bukan sembarang sulap. Dari elektrolisis menguraikan Cu2 positif menjadi Cu nempel di sini. Bagus kan? Nah, nanti aplikasinya buat apa? Buat melapisi sesuatu
yang warnanya kita inginkan. Misalnya apa? Emas ya, dilapisi oleh emas. Berarti larutannya harus larutan emas. Sip. Nah, yang terakhir, kita menggunakan elektrodanya itu bukan elektroda karbon yang warna hitam, tapi menggunakan logam-logam. Di sini adalah besi, paku, dan di sini adalah tembaga ya. Nah, yang akan kita lapis itu, ini kan tembaga warnanya udah bagus. Nah, ini besi nih. Besi ingin kita lapisi dengan si CU ini. Apakah ditempelkan gini? Gimana ya? Nah, tapi pakai dengan larutan CuSO4 dan elektroda ini. Hati-hati, pertama kali ini warnanya seperti ini, bolak-balik ya. Ingat-ingat, ini sebelum kejadian. Yang ini juga sebelum kejadian. Nah, karena kita akan menggunakan elektroda selain karbon, kita akan menimbang dulu ya. Nih 0, kita timbang dulu berapa sih si tembaga ini. 1,8 Bu. Ya, 1,8. Nah, kita akan elektrolisis ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan elektroda besi. Tadi tembaga sama si besinya juga kita timbang sebelumnya ya. Kita timbang. Diingat-ingat berapa? 5,39 Ya, Bu. 5,39 ya. Dan setelah elektrolis kita timbang lagi apakah berkurang atau bertambah. Nah, sudah selang kira-kira 5 sampai 10 menit. Tadi kita buatnya 5 menit ya. Nah, kita akan timbang ulang. Sebelumnya kita keringkan dulu. Ya, fokus. Nah, kita selesai sudah 10 menit. Kemudian kita hilangkan dulu larutannya. Ini harus dalam keadaan kering ya. Nah, kalau sudah tidak ada, kita lihat ini permukaannya juga sudah berubah ya. Permukaannya sudah berubah. Nah, sekarang kita timbang jadi berapa? 1,79 Bu. Iya, berkurang atau bertambah? Berkurang. Nah, ini sudah. Kemudian sekarang si besinya, ya besinya apa yang terjadi? Nah, sekarang besinya, ya. Nah, ini setelah dielektrolisis, ya. Setelah dielektrolisis warnanya seperti ini, warnanya sama dengan warna tembaga, ya. Kita timbang, apakah warna hitam warna coklat di sini, apakah dari besi atau dari apa? Dan kita tisu dulu. Ini ada kotorannya yang artinya ini ada sisanya ya. Masih ingat kan ada reaksi habis dan ada yang bersisa ya. Jadi kalau sudah kelamaan berarti dia akan bersisa. Nah, kita lap lagi seperti tadi dan kita timbang nih. Kita timbang. Nah, berapa? 5,41 Bu. Nah, tadi berapa? 5,39. Iya, ternyata yang ini menjadi berat Bertambah. dan yang tadi menjadi lebih ringan. Nah, nanti di teorinya silahkan apa yang terjadi, yang ini berkurang, yang ini bertambah. Lihat di kutubnya ya, jangan lupa. Yang bertambah itu yang di warna hitam bertambah, sedangkan yang berkurang di warna merah atau di kutub yang positif. Nah, terima kasih. Ya, demikianlah percobaan kita kali ini tentang elektrolisis larutan garam-garam. Saya Timuliawati dan Aku pamit undur diri. Dadah.